Segala puji syukur menaikkan kehadirat Tuhan, Allah yang baik, yang memelihara kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami dimampukan untuk kami boleh menjalani hidup ini. Dan hari ini kami diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bersekutu di rumah Tuhan bersama perhimpunan umat-Mu Bapa. Apapun kondisi keadaan umat-Mu, kami percaya kami datang kepada Tuhan, sumber kehidupan yang memberikan nafas dan kehidupan, sumber pertolongan yang terbaik, dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kekuatan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini hati kami, hidup kami persembahkan di mezbah Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian. Pujian yang lahir dari hati kami, hati yang haus, hati yang lapar untuk bersekutu dengan Allah pribadi yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu atas seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya jadi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, dan ada urapan yang baru mengalir atas para pelayan Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, Tuhanlah yang berkarya di dalamnya, berotoritas penuh di dalamnya, memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Perlindungan dari sorga turun di tempat ini. Ada kuasa Tuhan menopang umat-Mu, ada proteksi di dalam kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada bagian kuasa-kuasa roh jahat, orang-orang jahat. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah seluruh ibadah kami Bapa. Bahkan Tuhan memberkati supaya kami hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus pada hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah. Berikan senyum kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita menggunakan suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggarkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, tak kuatkan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, katakan melawan kita, beri-beri-Nya. Kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu
dan dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, Kau berserah kerayakan. Terpujilah Kau Raja, Sang Raja. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh indah dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, sungguh Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Kau Allah yang mulia dan sempurna. Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
janjimu, Kami percaya janjimu, kemenanganku, janjimu yang menjadi kemenangan bagi setiap kami. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat karya Kristus. Dan melalui karya Kristus kami boleh menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kami, ada pengharapan. Dan saat ini kami rindu menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi, berbicara kepada setiap umat-Mu yang haus, yang lapar, yang merindukan sentuhan firman-Mu untuk meneguhkan, untuk menguatkan, dan untuk menuntun pertumbuhan iman kami. Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman ini. Segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus berotoritas penuh memberkati pemberitaan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, memberkati jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya.
Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Memang bagian nas ini juga berbicara tentang khotbah Prapaskah. Saya beri tema yaitu menang dalam menghadapi penderitaan. Menang dalam menghadapi penderitaan. Ya, dalam Injil sinoptis itu Injil Matius, Markus dan Lukas itu adalah Injil sinoptis. Ada 3 bahasan masing-masing, mereka membahas tentang peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Ya, mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Tetapi perikop atau pembahasan ini juga ada di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Lalu Markus 14 ayat 32 sampai 42. Saya mengkhotbahkan dari setiap bagian baik di Matius, Markus dan Lukas. Kita membaca di dalam Injil Lukas ayat 39 sampai ayat 46. Judul perikop di Taman Getsemani. Bapak Ibu boleh menyimak kebenaran ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Markus kita memperhatikan ada satu ayat yang saya rindu kita baca. Markus pasal 14 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam beberapa bagian firman Tuhan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat keadaan yang dihadapi oleh Kristus. Tentunya kalau kita mau mundur ke belakang, banyak peristiwa-peristiwa yang Yesus hadapi, yang Yesus alami. Dan dicatat di dalam bagian tadi itu, Yesus keluar kota bersama dengan murid-muridnya, mereka menuju Bukit Zaitun. Ya, mereka berada di Taman Getsemani. Yang mana kita tahu Taman Getsemani itu berarti tempat pemerasan untuk mengeluarkan minyak ya dari buah zaitun. Kita tahu bahwa Taman Getsemani itu berada di sebelah timur lembah Kidron di daerah dekat Bukit Zaitun. Makanya ada Bukit Zaitun yang kalau di dalam Kisah Para Rasul, Betania itu di bagian lereng Bukit Zaitun di mana Yesus naik ke sorga. Ya, bahkan dipercaya bahwa suatu saat nanti Yesus juga akan menginjakkan kakinya di tempat yang sama. Ya, bukit ini sangat menarik. Ya, sekitar 4 km arah timur lembah Kidron dan Yerusalem.
letaknya itu lebih tinggi sekitar 90 sampai 150 meter dari bait Allah. Itulah yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di sanalah Yesus biasa datang, bukan hanya sekali. Tetapi firman Tuhan berkata tadi itu, ya di dalam Lukas, pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Ada satu taman Getsemani di sana. Di sanalah dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ada tambahan di bagian awal di dalam Injil Lukas, itu ada di dalam ayat yang ini ya, Lukas 22 ayat 2. Dikatakan ayat 22 ayat 2, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Ya, jadi peristiwa sebelum Taman Getsemani ini, mulai imam-imam kepala, mulai ahli-ahli Taurat itu mencari jalan untuk membunuh Yesus. Makanya saya catat di sini ada rencana untuk membunuh Yesus. Yesus mau dibunuh, ya. Lalu kalau kita baca di dalam perikop yang kita bahas di Taman Getsemani itu, mulailah ia merasa sedih. Inilah yang dialami oleh Yesus, dia sedih dan gentar, ya, dan berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau kita bisa membayangkan, ya, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada orang-orang memang yang siap untuk menangkap Yesus, siap untuk membunuh Yesus. Kalau kita mendengar ancaman, baik secara langsung atau lewat media sosial, ada ancaman di dalam hidup kita. Entahkah ancaman apapun, termasuk ancaman pembunuhan. Tentunya sebagai manusia sejati, dan waktu itu Yesus pun sebagai manusia sejati, tetapi dia juga sebagai Allah sejati. Bagaimana kita sebagai manusia, kita pun pasti merasa gentar, pasti merasa takut, pasti merasa sedih. Dan ditambah lagi di dalam ayat yang 44, ia sangat ketakutan. Bahkan ketika dia sangat ketakutan waktu dia berdoa, Dokter Lukas, ya, karena Lukas ini lebih teliti karena memang dia bisa mengenali bagian tubuh manusia, ya, dari perspektif medis. Dia seorang tabib, dia seorang dokter. Maka dia yang mencatat peluh Yesus itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah di malam yang gelap. Ya, saya tidak tahu kondisi yang kemungkinan digambarkan oleh itu suasananya dingin, tetapi ketakutan, kegentaran, kesedihan itu membuat Yesus berkeringat. Ya, bahkan dikatakan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Bukankah kalau kita lihat di dalam Kejadian, akibat dosa Adam, ya, ada penderitaan. Ya, mereka harus bekerja keras, harus mengeluarkan peluh, keringat. Itulah sebabnya Yesus mengeluarkan, ya, peluh atau keringat seperti titik-titik darah untuk memulihkan keadaan manusia di dalam dia berusaha, di dalam dia bekerja. Tetapi darah juga, tanpa darah tidak ada pengampunan. Di Taman Getsemani ini kita melihat bagaimana Lukas menggambarkan perjuangan Yesus. Itu semua dilakukan untuk melaksanakan kehendak Bapa, untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Kita mau belajar dari peristiwa di mana Yesus mengalami penderitaan, kesedihan. Dia mengalami ketakutan. Ya, kita belajar dari perbuatan Yesus, kita belajar dari perkataan Yesus,
ketika menghadapi kesedihan, ketakutan, dan penderitaan. Tentunya banyak aspek yang bisa dibangun dari 3 perikop dalam Injil Sinoptis ini. Banyak aspek yang bisa diangkat, tetapi saya mengangkat, menyoroti dari perspektif ya, bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi penderitaan. Ya, saya mengambil dari aspek bagaimana, apa rahasianya supaya kita menang dalam menghadapi penderitaan. Apa penderitaan kita hari-hari ini? Apa ketakutan kita hari-hari ini? Apa kegentaran kita hari-hari ini? Apa kesedihan kita hari-hari ini yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini, merasa berat begitu tantangan. Saya yakin hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin mudah. Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang berjuang. Saya mendengar juga teman saya yang ada di luar kota, bagaimana dia meminta dukungan doa, untuk setiap persoalan yang bagi saya persoalannya sangat berat. Tetapi saya berkata bahwa berserah penuhlah kepada Tuhan. Ya, mari kita mau belajar pada hari ini apa rahasia supaya menang dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama yaitu berdoa. Ya, berdoa. Dari ayat yang kita baca tadi di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam Markus, di sana Yesus berdoa. Ya, ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ya, lalu ia berlutut dan berdoa kepada Allah. Berapa kali dia berdoa ya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa merupakan permohonan orang percaya kepada Allah. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus pernah berdoa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini gaya hidup memang dia membangun keintiman dengan Bapa. Karena Yesus adalah manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Namun dia membangun keintiman dengan Tuhan melalui doanya. Lalu dia pernah berdoa pada malam hari, ya, berdoa semalam-malaman itu. Semalam-malaman dia berdoa. Karena dia menyuruh murid-muridnya duluan menyeberang. Dia naik ke atas bukit. Lalu semalam-malaman itu dia berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberi teladan dalam berdoa. Dan Yesus juga mengajarkan supaya orang percaya berdoa. Itulah sebabnya dia mendesak murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena ada sesuatu yang akan dihadapi, akan ada tantangan yang besar di hadapanmu, supaya engkau mampu menghadapinya, supaya engkau kuat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan, kata Yesus. Berdoalah, berdoalah. Yesus bergumul dengan sangat hebat, Bapak Ibu, ya, di dalam doanya. Di dalam ayat 44 dikatakan Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini bahasa Yunaninya itu ektenesteron, ya. Ini dari kata ektenes, ya. Bersemangat. Itu bersungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh itu artinya bersemangat berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa. Konstan, ya, tetap, terus-menerus, sangat serius. Inilah yang dimaknai dalam kata ini. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Justru Bapak Ibu, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami ketakutan, kita harus makin bersungguh-sungguh berdoa, bersemangat berdoa, ya, tekun berdoa, konstan berdoa,
terus menerus berdoa, sangat serius berdoa. Maka ada peristiwa di dalam ayat 43. Ya, ketika Yesus bergumul dalam kesungguhan doanya. Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Waktu Yesus berdoa, ya, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguatkan Yesus. Yesus tidak dibebaskan dari penderitaannya pada waktu itu. Dia tidak dibebaskan, ya, dari salib yang harus dihadapi, harus ditanggung. Tetapi dia dikuatkan, dia didukung oleh malaikat Tuhan. Malaikat melayani Yesus dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan malaikat ini sungguh tepat. Ya, tepat pada waktunya ketika Yesus sedang mengalami situasi yang mengerikan. Ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika Yesus dalam penderitaan, ketika waktu itu musuh-musuhnya sedang terjaga dan mereka sudah bersiap-siap untuk menangkap Yesus. Waktu itulah pertolongan Tuhan melalui malaikat Allah datang menjumpai Yesus untuk menguatkan Yesus. Waktu itu sahabat-sahabat Yesus, dalam hal ini murid-murid Yesus, mereka sedang tertidur. Memang ayat yang kita baca tadi, ayat 45, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Seringkali orang kalau ada duka cita mereka bisa tidur, tapi ada juga orang yang berduka cita lalu tidak bisa tidur. Capek juga murid-murid, ya. Tetapi Yesus berkata, berdoalah 1 jam supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, bangunlah, berdoalah. Saya mau tegaskan di sini bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menguatkan kita. Sekalipun penderitaan kita belum selesai. Tetapi di dalam peristiwa ini kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Itulah melalui doa, ya, bersungguh-sungguh berdoa. Yesus, ya, dilayani oleh malaikat Allah dan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia kuat. Dan ketika dia menghadapi salib, dia kuat. Ada kekuatan Allah menopangnya. Kekuatan yang tanpa batas memampukan dia untuk menghadapi penderitaan itu. Seberat apakah tantangan di depan kita? Seberat apakah pergumulan di depan kita yang mungkin sedang kita hadapi dan nanti akan kita hadapi? Ketika kita berdoa di dalam penyerahan total kepada Allah, saya yakin maka kita akan kuat untuk menghadapi penderitaan itu. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk menguatkan setiap orang yang berserah kepadanya. Saya senang dengan tulisan di dalam sebuah buku, ya, dalam buku 100 Wisdom for Enriching Your Soul. Di sana seorang hamba Tuhan dia mencatat ini, seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Sekalipun kita sungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa, bukan berarti tidak ada masa-masa sulit dalam hidup kita. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada air mata. Sekalipun kita taat kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada kekurangan. Tetapi yang pasti di dalam bagian ini, ketika kita membangun kehidupan doa,
maka kita dikuatkan untuk mampu menghadapi setiap penderitaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua saya catat di sini bagaimana rahasia supaya menang ya dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama berdoa, yang kedua berserah penuh dan berjalan di dalam kehendaknya. Kita baca di dalam teks firman Tuhan ini berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi penderitaan, Yesus mencari kehendak Bapa. Di dalam doanya, Dia mencari kehendak Bapa. Kita perlu mencari kehendak Allah dalam menghadapi penderitaan. Kita perlu berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita perlu berserah penuh, ya bukan memaksakan kehendak kita. Kita perlu berserah penuh, bukan memaksakan kehendak kita. Bisa saja kalau Yesus mau menolak cawan penderitaan itu, cawan ya murka itu. Bisa saja kalau dia mau menolaknya. Tetapi dia berkata, biarlah kehendak-Mu, kehendak Bapa, bukan kehendakku. Di dalam sisi kemanusiaannya dia gentar. Jangan berpikir, oh dia kan Allah yang menjadi manusia. Gampang bagi dia untuk menghadapi salib. Di dalam kemanusiaannya yang sejati, dia gentar menghadapi salib. Dia gentar menghadapi cawan itu, harus meminum cawan murka itu. Makanya ada ketakutan, makanya ada kesedihan. Waktu dia berdoa ya dengan serius di dalam kemanusiaannya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Yesus memilih kehendak Allah untuk mati di salib supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Yesus taat kepada kehendak Bapa. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 7 berkata, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa ya, demi menyelamatkan manusia yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi setiap realita kehidupan, pergumulan, penderitaan, biarlah kita boleh mencari kehendak Allah dan kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa kehendak Bapa yang terbaik, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam kedaulatannya, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu pernah ingat Fanny Crosby, seorang anak kecil yang mengalami sakit mata, tetapi dia mendapatkan pengobatan yang salah. Akhirnya dia harus buta. Apakah dia disembuhkan dari butanya? Dalam perjalanan waktunya, bisa saja dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa mata saya masih tetap buta? Mungkin saja dia bisa bertanya, tetapi kita melihat sampai matinya Fanny Crosby, dia tetap buta. Namun dia mencari kehendak Allah di dalam kebutaannya. Dia tidak marah dengan keadaan. Ya, dia tidak meninggalkan Tuhan. Justru Bapak Ibu tahu, Tuhan punya jalan yang terbaik. Di dalam keterbatasannya, di dalam kebutaannya, dia menjadi pencipta lagu. Saya catat di sini terkumpul kurang lebih 8.000 lagu yang ditulis oleh seorang yang buta ini, Fanny Crosby ini yang buta ini. Ya, salah satu lagu itu yang biasa kita nyanyikan,
Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Banyak lagu yang dia tulis, dia gubah. Dia berjalan di dalam rencana Tuhan. Sekalipun kehidupan tidak mudah, tetapi dia percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik, kedaulatan Tuhan yang terbaik. Dalam situasi apapun, berserahlah sepenuhnya di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga di dalam Markus pasal 14 ayat 36, ayat yang kita baca tadi, yaitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya mengambil bagian kalimat Yesus di bagian yang pertamanya, karena ini bagian pertama pun sangat penting. Diungkapkan oleh Yesus, dia berkata, katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus pun tidak ada yang mustahil. Namun dalam konteks ini, Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, berjalan dalam kehendak Allah ada di poin yang kedua. Tetapi saya mau menekankan poin yang ketiga ini, yaitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam menghadapi penderitaan, perkataan Yesus ini juga sebagai satu kekuatan bagi kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Percayalah bahwa Allah mampu melakukan apapun. Percaya kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Injil, mencatat itu sekitar 35 peristiwa berbeda mengenai perbuatan ajaib ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan orang-orang yang melihatnya. Saya catat di sini, Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan bermacam-macam penyakit, ya, bermacam-macam penyakit. Segala jenis penyakit. Yesus mengusir roh-roh jahat. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan orang banyak sampai kenyang, ya, padahal makanannya cuma sedikit. Lalu dikatakan juga dia berjalan di atas air. Dia meredakan badai. Dia mengutuk pohon ara sampai layu dan mati pohon ara itu. Dia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar melalui murid-muridnya pada waktu itu. Banyak hal-hal yang ajaib yang pernah dilakukan oleh Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Artinya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah pun tidak ada perkara yang mustahil. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita. Amin. Mujizat Tuhan masih ada. Ada orang yang tidak lagi mempercayai mujizat, dan mereka berkata mujizat itu zaman rasul-rasul dulu. Mujizat itu zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Banyak orang yang bilang seperti itu. Ada orang yang mempercayai tidak ada mujizat. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa mujizat Tuhan itu ya dan amin. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, maha kuasa, pantokrator. Dia bisa melakukan apa saja di dalam kehendaknya. Karena Dia adalah pribadi Allah yang maha kuasa. Bagian akhir, saya mau katakan, realita hidup, ada kesedihan. Realita hidup kita, ada ketakutan. Realita hidup kita, ada penderitaan. Masalah apa yang Bapak Ibu sudah hadapi pada saat ini? Persoalan apa? Apakah Bapak Ibu berkata, saya mau menyerah aja Pak Lukas, saya udah tidak mampu lagi, saya udah tidak sanggup lagi.
Tidak ada orang yang bisa tolong saya. Semua orang meninggalkan saya. Saya udah berjuang. Masalah ekonomi kah? Masalah bisnis kah? Masalah keuangan kah? Tuhan tahu keuangan kita. Tuhan tahu kondisi keuangan kita, kondisi usaha pekerjaan kita, kondisi bisnis kita. Tuhan sangat tahu bagaimana perjuangan bisnis kita, bagaimana perjuangan usaha kita. Tuhan sangat tahu. Tuhan juga tahu kondisi kesehatan kita. Keluarga kita mungkin ada yang lemah, ada yang sakit. Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu beban-beban yang kita pikul. Ya, mungkin ada anak-anak yang sulit diatur oleh orang tuanya sehingga orang tua sulit. Dan mereka merasa, anakku gak mau diatur, mereka gak mau dengar nasihat didikanku. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Banyak hal, tetapi saya yakin dan percaya, dalam kondisi apapun kita tidak boleh menyerah. Yang kita lakukan, kita harus berserah. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita menyerahkan di dalam kehendak Allah, berserah penuh kepadanya, dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya membaca ada beberapa kisah. Yang pertama, Adolf Merkel, ya, dia adalah orang terkaya di Jerman. Dia menyerah dengan keadaan hidupnya. Padahal dia adalah orang terkaya di Jerman, akhirnya dia menabrakkan badannya ke kereta api. Saudara pernah ingat, ya, Michael Jackson, seorang penyanyi terkenal dari USA. Bagaimana dia minum obat tidur hingga overdosis. Saudara mungkin pernah mendengar Giver Gas. Dia memiliki kekuasaan karena dia adalah seorang presiden Brasil. Tetapi dia menembak jantungnya. Saudara mungkin pernah mendengar Marilyn Monroe, artis dari USA. Dia meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Saudara mungkin pernah mendengar Thierry Costa, dokter terkenal di Prancis. Dia bunuh diri akibat sebuah acara televisi. Di dalam tantangan kehidupan, di dalam menghadapi situasi-situasi, padahal mereka punya popularitas, mereka punya kekayaan, mereka punya kekuasaan, ya, kurang apa kalau dinilai dari perspektif dunia. Tetapi mereka menyerah dengan tantangan itu. Mereka menyerah dengan keadaan itu. Sehingga mereka bukan orang yang menang, tetapi mereka orang yang kalah. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka bukanlah orang-orang yang kalah. Karena kita berserah kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam kehendak Tuhan, di dalam mujizatnya, maka kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kesimpulan firman Tuhan, kesedihan, ketakutan, penderitaan akan kita menangkan ketika kita berdoa, ketika kita berserah penuh dan berjalan dalam kehendaknya, ketika kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.